Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, senang rasanya pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, bisa mengudara kembali di channel kita yang biasa kita bergabung di dalamnya, yaitu bersama saya, Dr. Suwardi. Pada pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-27, eh, terkait dengan obrolan seputar kesehatan bersama Dr. Hardi. Pada malam hari ini kebetulan eh, saya harus seorang diri lagi, ya. Eh, Tidak apa, karena nanti saya akan berbicara seputar kesehatan jantung, yang itu menjadi bagian kompetensi saya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah jantung. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, eh, saya mulai dengan share screen terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Sebelumnya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini, acara dua pekanan terkait dengan obrolan seputar kesehatan, bisa kita kita ambil manfaatnya dan bisa berjalan dengan baik nantinya. Jadi pada malam hari ini saya akan membicarakan salah satu materi yang menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, sehatkah jantung Anda? Ini menarik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang sering kita dengar, ada pepatah yang mengatakan, ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dari banyak segi memang kalau sudah sakit, terus kemudian melakukan pengobatan, tentunya akan membutuhkan banyak energi, membutuhkan banyak dana, membutuhkan banyak waktu, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan seringkali kalau kita berbicara dengan mencegah, biasanya kalau mencegah itu lebih gampang, lebih murah, tidak membutuhkan banyak hal, tetapi justru pilihan ini menjadi sesuatu yang tidak diperhatikan, menjadi sesuatu yang uh, tidak perhatian pada uh, pada kebanyakan kita. Termasuk adalah bagaimana kita menjaga agar kemudian jantung kita ini menjadi sehat. Bapak dan Ibu sekalian, ya sekali lagi kalau kita sudah jatuh kepada kondisi sakit dan penyakit jantung itu memang banyak jenisnya, dan saya katakan dalam sekian waktu, dalam banyak pertemuan, saya katakan penyakit jantung yang terbanyak yang diderita oleh kebanyakan orang itu adalah penyakit jantung koroner. Dan yang memberikan andil terkait dengan kematian yang cukup banyak pada kebanyakan orang yang sakit jantung itu juga karena serangan penyakit jantung koroner. Karena itu sekali lagi dengan kita memahami bagaimana menjaga jantung kita, maka dengan harapan agar kemudian kita tidak jatuh dalam kondisi sakit. Sedikit memberikan sebuah gambaran, organ jantung itu adalah salah satu organ yang vital, yang penting di dalam tubuh kita. Dari beberapa organ yang termasuk atau kategorikan sebagai organ yang penting, ya salah satunya adalah jantung, ya ada otak, ada ginjal, ya. Itu adalah organ-organ yang penting di dalam tubuh kita. Ya karena penting itulah dia memiliki peran yang sangat urgent di dalam tubuh kita, ya. Betapa kalau kita melihat ya jantung kita yang mungil ini ya, kalau sudah terkena ada kelainan, maka tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kemudian mengembalikan kepada kondisi yang normal. Bapak dan Ibu sekalian, ya ini gambar yang samping ini adalah jantung asli ya ini.
Jadi jantung manusia itu kalau dipegang dengan tangan kita ya sebesar ini aja. Kalau ditimbang mungkin cuma 2 kilogram ya. Jadi cukup kecil ya. Tetapi organ inilah yang berperan terhadap apa namanya? Peredaran darah ya yang ada di tubuh kita. Seringkali saya memberikan sebuah ilustrasi terkait dengan masalah jantung ini. Jantung ini kalau diibaratkan sebagai rumah kita, maka di dalam rumah kita itu ada jaringan listrik, di dalam rumah kita itu ada jaringan airnya, di dalam rumah kita itu ada pintu-pintunya yang menghubungkan satu ruangan dengan ruangan yang lainnya, ya seperti itu. Dan gambar ini ya gambar yang sebelah kanan dari sisi saya ini ya jantung yang berwarna merah, ya kemudian ada cabang-cabangnya ini yang disebut dengan pembuluh darah. Kalau kita ilustrasikan ini adalah PDAM-nya, ya. Di sisi yang lain dia juga ada sebuah jaringan kelistrikan yang mungkin tidak bisa digambarkan di dalam gambar ini. Karena kelistrikan yang ada di dalam jantung kita itu adalah kelistrikan yang tidak bisa dilihat dengan mata, ya. Tetapi ada sebuah fisiologi atau sebuah gejala yang menunjukkan kalau di dalam jantung itu ada sistem kelistrikan. Beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas terkait gangguan irama jantung. Iya. Terkait dengan gangguan irama jantung. Ya. Di dalam sistem kelistrikan kita itu ada salah satu luar biasa yang Allah ciptakan terhadap jantung kita yang membedakan sel-sel jantung itu dengan sel-sel tubuh yang lainnya. Apa itu? Sel jantung itu ada yang namanya kita sebut dengan automisasi. Ada sebuah sel jantung yang dia itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berdetak sendiri, bergerak sendiri. Sehingga dengan kelebihan inilah kerja jantung itu tidak tergantung dengan kondisi sadar tidak sadarnya kita, ya. Maka jantung itu ketika kita tidur, ketika kita terlelap, atau ketika kita tidak sadarkan diri, ya, selama jantung itu tidak ada gangguan, maka dia akan terus bekerja. Karena ada otomatisasinya sel jantung itu. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ini sebuah peringatan Hari Jantung Sedunia yang memang ditujukan untuk mengingat, ya mengenang betapa salah satu organ jantung ini adalah salah satu organ yang vital, yang penting, ya. Kalau kita lihat misalkan ini ya, kematian akibat penyakit jantung, ya. Ini ada jantung iskemik 13%, ya stroke, ya kemudian penyakit apa namanya obstruksi paru, ya diabetes, HIV ini adalah tahun 2018 ya. Kemudian tanda-tanda serangan jantung, ya penyebab penyakit jantung ini semuanya sudah pernah saya bahas semuanya ya. Ini kemudian daerah yang berprevalensi tinggi di tahun 2018 ya. Kalimantan Utara ini kejadian apa namanya jantungnya cukup tinggi. Karena pentingnya ya organ jantung, yang kedua semakin tingginya juga kejadian penyakit jantung yang cukup banyak ya menurut data di tahun 2018 ini, maka sekiranya kita perlu sangat memahami terkait dengan bagaimana kita mencegah agar kemudian kita tidak masuk dalam kondisi apa namanya sakit jantung, yaitu dengan menilai apakah kondisi jantung kita itu dalam kondisi yang sehat. Bapak dan Ibu sekalian, ada istilah sistem kardiovaskuler. Sebenarnya jantung itu adalah hanya satu bagian, ya, bagian dari sistem kardiovaskuler itu sendiri. Sistem kardiovaskuler ini adalah sebuah sistem yang memiliki tugas untuk memompa darah, mulai memompa darahnya, menyalurkan darahnya ke seluruh organ tubuh, sampai kemudian terjadi proses apa namanya pemberian nutrisi, oksigen kepada organ-organ itu, sampai kemudian darah kotornya itu dikembalikan lagi ke dalam
ke dalam jantung untuk dilakukan proses pembersihan, yaitu dimasukkan ke dalam paru-paru, terus kemudian bisa masuk ke dalam jantung lagi menjadi darah yang bersih lagi. Itu yang disebut dengan sistem kardiovaskuler, ya. Sistem yang komponen-komponennya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sebagaimana tadi di awal saya ibaratkan bahwasanya ya sistem kardiovaskuler ini sebagai rumah kita. Jantung ya, katakanlah ini sebagai tempat organnya ya, rumahnya itu tadi. Kemudian pembuluh darah ini adalah pipanya tadi, dan pipa di dalam jantung itu atau pembuluh darah itu ada beberapa istilah ya. Ada pembuluh darah vena, ini yang membawa darah-darah kotor yang telah yang telah memasuki organ-organ itu, kemudian membawa komponen-komponen yang kotor ya, ini melewati yang namanya pembuluh darah vena. Kalau pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah yang bersih, yang mengandung banyak nutrisi, mengandung oksigen. Kapiler ini adalah pertemuan antara arteri dan vena. Di dalam kapiler inilah terjadi suatu proses proses difusi, proses pengeluaran nutrisi oksigen dimasukkan ke dalam organ dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah vena. Inilah yang disebut dengan pembuluh darah kapiler. Sedangkan darah yaitu diibaratkan dengan yang namanya air ya. Air kita itu kadang-kadang ada yang kualitasnya agak kekuningan ya. Kadang-kadang setelah disaring menjadi bersih kembali ya, seperti itu. Inilah darah kita, dia mengandung plasma darah dan mengandung elemen pembentuk darah. Elemen pembentuk darah itu ya sering kita sebut ya eritrosit itu adalah sel darah putihnya, ya sel darah merahnya, leukosit adalah sel darah putihnya, ya trombosit itu adalah platelet yang merupakan elemen pembentuk darah. Jadi ada 3 ini. Jadi inilah yang disebut dengan sistem kardiovaskuler. Jadi sistem yang komponennya ada 3 ini tadi ya, ada 3, ada jantung, ada pembuluh darah, ada darah. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ya ada beberapa pengukuran yang sebenarnya itu sederhana bisa kita lakukan untuk kemudian menilai apakah kemudian kondisi jantung kita ini dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi tidak sakit, ya. Itu yang biasa kita lakukan ketika kita berobat atau medical check up atau sekedar untuk melihat tekanan darah, itu menjadi sebuah alat atau tool untuk menilai apakah kondisi jantung kita itu sehat. Menilai fungsi jantung kita, ya ini hal-hal yang sederhana yang sebenarnya bisa mencerminkan bagaimana fungsi jantung kita. Tekanan darah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, tekanan darah ini juga pernah saya bahas ya terkait dengan pembahasan hipertensi beberapa waktu yang lalu, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya di situ. Ada sebuah gambaran betapa tekanan darah ini cerminan dari ketika jantung itu memompa darahnya, ya memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan tekanan akhir ya ketika jantung itu memompa sehingga menyebabkan katup jantung menutup kembali. Ya. Kalau di istilah bahasa ini tekanan darah yang atas dan tekanan darah yang bawah. Tekanan yang darah yang atas itu menunjukkan ketika jantung itu memompa ya, memompa wus gitu ya, 1 kali pemompaan itu adalah tekanannya ya. Tekanannya. Kemudian ketika akhir dari tekanan itu ya, kemudian terjadi proses penutupan katup jantung agar kemudian darah yang sudah dipompa tadi masuk ke dalam pembuluh darah tidak balik lagi ke jantung ya. Maka tekanan terakhir itulah yang kemudian kita sebut dengan tekanan darah bawah atau biasa kita
Endi? Ora kok. Endi? Jadi ada tekanan darah sistolik dan ada tekanan darah diastolik kalau biasa kita istilahkan dengan bahasa kesehatannya ya. Tapi kalau kita lihat tekanan darah atas dan tekanan darah bawah. Kalau semisalkan kita melihat tekanan darah kita ini apa namanya? Yang nilai normalnya yang atas ya di angka 120, 130, yang bawah ya 80, 9 gitu, 90. Kalau semisalkan tekanan darah kita itu rendah misalkan ya, sampai cuma 80/50 katakanlah, ini menunjukkan berarti ada kondisi di mana jantung kita itu mengalami penurunan dalam hal memompa jantungnya. Karena kalau pemompaannya itu tekanannya cuma 80, pasti yang dikeluarkan darahnya itu tidak sebanyak yang tekanannya di angka 120 atau 130. Ya. Bahkan kemudian ketika tensinya itu juga terlalu tinggi, ya, artinya tekanannya itu terlalu tinggi, itu juga menunjukkan betapa jantung itu memompanya itu dalam kondisi yang terlalu berat, ya, karena dia butuh menekan yang kuat agar kemudian darah ini bisa keluar dari jantungnya. Kalau jantung itu tekanannya terlalu tinggi, dalam artian hambatan yang ada di pembuluh darah itu terlalu tinggi, maka dia akan pelan-pelan jantung itu beradaptasi. Salah satunya ya menguatkan organnya. Akhirnya terjadi penumpukan sel-sel otot yang ada di dalam otot jantung itu yang menyebabkan kemudian terjadi pembengkakan jantung. Kalau kita rongsen misalkan ya, orang yang hipertensi di rongsen, oh ada pembengkakan jantung. Artinya apa? Di situ otot-otot atau sel-sel ototnya itu mengalami penambahan jumlah, penambahan massa. Karena itu adalah awal adaptasi dari jantung untuk kemudian bisa berfungsi dengan baik, memompa darahnya, ya ketika tekanannya itu terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi. Karena itu ketika kita melihat ya misalkan tekanan darah kita itu tinggi, hati-hati. Berarti ada fungsi jantung kita yang akan mulai terganggu. Tekanan juga terlalu rendah juga hati-hati. Ya itu juga menunjukkan apakah memang kekuatan jantung kita itu menjadi lemah yang menyebabkan kekuatan untuk memompanya itu menjadi rendah. Ya apakah misalkan karena kualitas otot jantungnya mengalami penurunan fungsi, ya itu juga menjadi sebuah kecurigaan indikasi ke sana ya. Kenapa tekanan darah kita turun atau kenapa tekanan darah kita itu tinggi. Yang selanjutnya adalah kita bisa meraba nadi ya. Nadi itu bisa kita raba dengan cara kita meraba di pergelangan tangan kita ya, di kanan atau kiri. Mohon maaf, mudah-mudahan saya kelihatan ya ini gambarnya. Ini adalah tangan saya yang sebelah kanan. Untuk kemudian meraba nadi pakai jari-jari sebelah kiri sejajar dengan jempol kita ini biasanya di bawah sini. Kita raba dengan ujung jari kita, ya kita rasakan apakah di situ teraba detak jantung. Ya, ini disebut dengan nadi. Dengan meraba ini kita bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana kualitas fungsi pemompaan jantung kita ini. Ya, apakah ini nanti bisa kita nilai? Yang pertama yang kita nilai adalah apakah detak jantung kita teratur atau enggak teratur. Kalau teratur ya det 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 gitu ya. Itu detak jantung. Yang kedua adalah kekuatan ya. Kekuatan mompanya itu terasa betul enggak ya? Kalau misalkan kita meraba detak jantung kita itu butuh penekanan ya baru kemudian teraba detak jantungnya, hati-hati. Berarti kualitas pemompaan darah kita kurang baik. Tetapi dengan kita dengan sedikit menempel saja ya, kemudian teraba deg-degnya, yaitu berarti kekuatan pemompaan jantung kita bagus. Ya mungkin berbeda ya, mohon maaf yang dikaruniai berat badan agak besar, kadang-kadang lengannya besar gitu ya, tertutup lemak ya. Ya kalau tertutup lemak itu ya mohon maaf kadang-kadang juga membutuhkan penekanan agak
agak dalam ya agar kemudian kita bisa meraba detak jantung kita. Ya. Yang selanjutnya ya setelah itu bisa kita menghitung berapa kali sih detak jantung kita yang ada di sini. Ya, kemarin juga pernah saya singgung ketika saya membahas tentang gangguan irama jantung, sesungguhnya detak jantung normal itu adalah 60 sampai 100 dalam kondisi kita istirahat. Dalam kita kondisi nyantai ya seperti malam hari ini misalkan nyantai sambil minum teh yang ada di samping kita ya, sambil kemudian mungkin makan kue ya sambil mendengarkan obrolan ini ya, itu ada sekitar 60 sampai 100 ya. Mungkin diraba saja. Kalau sekarang ini kondisi nyantai ini ternyata detaknya kok 110, hati-hati. Mungkin ada yang dipikir ini ya. Ada yang pikir ini tanggal berapa ya nih? Ini tanggal 26 ya, masih 26 ya, sudah akhir-akhir tanggal ya. Ini ya. Ini nanti apa namanya? Jadi bisa dinilai berapa kali per menitnya, teratur atau tidak teraturnya, ya, kemudian kekuatannya seperti apa, ya, itu akan memberikan sebuah apa namanya gambaran kualitas kekuatan pemompaan jantung kita. Kalau semisalkan ya, oh tadi detak jantungnya 110, oh berarti cepat. Hati-hati. Ya, apakah detak jantungnya seperti ini? Bisa jadi karena apa? Karena diare, misalkan kekurangan cairan, ya itu harus butuh minum ya seperti itu. Kalau misalkan detak jantungnya loh kok nggak teratur, ya harusnya iramanya dek 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 ini kok dedek dek dedek. Nah itu hati-hati juga, mungkin perlu kita pastikan dengan pemeriksaan EKG ya, pemeriksaan irama jantung. Jadi menilai nadi yang kita raba di sini itu penting untuk melihat bagaimana fungsi jantung kita. Yang selanjutnya adalah ini juga menarik, jumlah output kencing, jumlah keluaran kencing kita. Ya. Yang normal ya pada orang-orang normal itu apa jumlah kencing yang dikeluarkan itu adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, misalkan berat badan 70, maka dalam 1 jamnya itu antara 40 sampai 70 cc per jamnya. Ya. Kalau selama 24 jam berapa ya? Tinggal dikalikan aja. Kalau semisalkan loh, ini kencing saya kok kemudian jumlahnya berkurang atau misalkan kok pekat sekali ya. Itu juga hati-hati. Ya, hati-hatinya ada beberapa kemungkinan memang ya, bukan kemudian ini mutlak miliknya jantung. Kadang-kadang kondisi yang seperti itu karena kita kekurangan minum bisa. Atau mungkin karena apa? Karena pemumpaan jantungnya yang lemah ya. Jantung yang lemah itu membuat kemudian output-nya juga bisa output kencingnya juga bisa berkurang ya. Itu juga bisa kita nilai dari sini. Yang kemudian akral. Akral ini adalah perabaan ya, perabaan ujung-ujung tangan kita ya dalam kondisi tidak kedinginan karena AC atau tidak kepanasan karena matahari dalam kondisi lingkungan yang apa namanya? Mungkin yang normal, maka perabaan kita ini perabaan yang hangat. Yang perabaan yang hangat ya. Tapi kalau misalkan perabaannya itu dingin ya, itu juga ada kemungkinan ya. Ini sekali lagi dengan menilai ini bukan kemudian mutlak ya itu miliknya jantung, tetapi dari penilaian ini kita bisa kewaspadaan kita terhadap bagaimana kualitas jantung kita. Karena kalau pemumpaan jantung kita itu mengalami penurunan pemumpaan, pasti darah yang dipompa itu juga berkurang. Akhirnya apa? Pasokan darah yang di ujung tangan, yang di kaki, ya itu tidak tercukupi. Ya, ujung-ujungnya akhirnya kemudian terasa dingin seperti itu. Ya, itu menjadi sesuatu yang bisa kita kita nilai. Ya sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi ini sangat penting untuk menilai awal bagaimana kualitas jantung kita. Untuk selanjutnya, ada beberapa tool lagi atau beberapa penilaian yang mungkin lebih ini lagi ya, lebih tinggi lagi daripada hal yang mungkin ini sifatnya lebih masih umum ya dibandingkan dengan penilaian yang lainnya. Nah, ini adalah penilaian yang cukup menarik. Skor ini penting untuk menilai ya apakah kemudian kita memiliki resiko untuk terjadinya penyakit jantung, ini khususnya adalah penyakit jantung koroner ya, karena saya katakan di awal tadi
Dari sekian penyakit-penyakit jantung itu penyakit koronerlah yang terbanyak ya. Karena itu kita harus waspada, waspada dan waspada. Ada beberapa indikator yang perlu kita nilai ya. Yang pertama ya, dari sini kita bedakan jenis kelamin. Apakah perempuan, apakah laki-laki. Yang kedua, kita bedakan dengan apakah perokok atau tidak perokok. Ya, ini juga yang selanjutnya ya. Nah, ini ya. Eh, perokok atau non perokok. Yang laki-laki juga perokok atau non perokok. Yang selanjutnya yang kita nilai adalah umur. Ya, umurnya ini 40 sampai 65 ya. Kalau umurnya yang 30 ya anggap aja ke 40 ya. Ya memang kalau 30 biasanya memang resiko terjadinya penyakit jantung koroner juga enggak terlalu banyak ya. Yang selanjutnya ada berapa tadi? Jenis kelamin, perokok atau tidak perokok. Kemudian yang ketiga adalah umur. Yang keempat apa? Yang keempat adalah tekanan darah. Ya, tekanan darahnya 120 sampai 180. Kalau ada nilainya di antara mereka ya di antara nilai ini ya nanti di tengah-tengahnya aja. Ya. Yang selanjutnya adalah apa? Yang selanjutnya adalah kadar kolesterol. Ya ini kita nilai. Dari beberapa tadi ya, jenis kelamin, perokok tidak perokok, umur, kolesterol, kemudian tekanan darah, baru kemudian kita masukkan ke dalam kotak-kotak ini. Sebagai contoh, laki-laki, perokok enggak? Oke, perokok lah ya. Umurnya berapa? 50 tahun katakanlah, berarti kelompok yang ini, 50 tahun. Ya. Kita lihat tekanan darahnya berapa? Oh, tekanan darahnya itu biasanya 160. Oke, 160 ya. 160, 50 tahun, laki-laki perokok. Kemudian dicek kolesterolnya berapa? Wah, kolesterolnya ini juga tinggi. 250 katakanlah. 250 itu termasuk antara 6 sampai 7 ya. 6 sampai 7 ini ya nilainya. Baru kemudian kita tarik garis semuanya. Smoker, umur, kemudian tensi di sini ya. Jadi ketemunya di sini. Nah, ketemunya di sini ya. Kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Ketemunya nilainya antara 7 sampai 8. Baru kemudian kita masukkan skor itu di dalam bentar. Baru kemudian kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam skor ini ya. Kalau nilainya 6 sampai 7 warnanya ini tadi. Nah, warnanya kita samakan, ini warnanya ya. Nah, nilainya warnanya ini. Ini adalah nilainya berarti dia beresiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner dengan kondisi yang seperti ini 5 sampai 9%. Ya, ini tinggi nih, hati-hati. Jadi orang laki-laki perokok umurnya 50 tahun, tekanan darahnya cenderung tinggi, kolesterolnya tinggi, maka resiko terjadinya serangan jantung bisa sampai 9%. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan lagi perempuan ya, umurnya katakanlah 40 ya, 45 ya, mungkin sekitar sini ya. 40 45 ya. Tekanan darahnya 160 ya. Kemudian kolesterolnya katakanlah 200 ya. 200 160 nilainya masih hijau. Maka resikonya terjadinya penyakit jantung koronernya kecil, cuman kurang dari 1%. Ya. Maka berbahagialah ya orang-orang yang mungkin punya darah tinggi, umurnya masih 40 tahun, walaupun kolesterolnya mungkin sudah 200 ya, maka resiko terjadinya penyakit jantung masih rendah ya. Tapi juga hati-hati, seiring dengan umur maka skornya ini juga semakin tinggi. Ya, semakin tinggi, maka kita juga harus waspada ya. Jadi dengan skor yang seperti ini, penilaian yang seperti ini kita bisa memprediksi, bisa memperkirakan lah istilahnya ya. Agar kemudian kita hati-hati bisa mencegah ya. Kalau misalkan smoker ya kita geser kepada non smoker. Ya kalau umur itu kan sesuatu yang tidak bisa kita rubah ya, pasti akan bertambah. Tapi yang bisa kita rubah katakanlah nilai kolesterolnya, tekanan darahnya bisa kita turunkan agar kemudian kotak-kotak ini tidak sampai kepada kotak yang warnanya merah.
Selanjutnya ada juga ya penilaian, apakah kita bisa mendeteksi penyakit jantung? Bisa. Deteksi dini penyakit jantung sangat dianjurkan pada orang-orang usia di atas 40 tahun dan juga pada kelompok resiko tinggi, misalnya pada mereka yang memiliki hipertensi atau diabetes. Screening yang dapat dilakukan antara lain dengan rekam jantung EKG, bisa dengan treadmill test, dengan USG jantung, dan lain-lain. Ini cara untuk mendeteksi. Tetapi yang gampang tadi ya, mulai sesuatu yang sifatnya umum, tekanan darah, nadi, ya akral, produksi urin. Yang kedua terkait dengan kotak-kotak tadi, skor tadi, yaitu kita bisa memprediksi apakah kondisi jantung kita saat ini beresiko atau tidak. Ya. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan alat ya untuk mendeteksi apakah kondisi jantung kita itu sehat. Ya, salah satunya dengan gambar yang seperti ini. Ini adalah gambar treadmill. Ya. Tetapi kalau treadmill itu hanya ada di rumah sakit, tetapi bisa kita siasati. Itu dengan apa? Dengan banyak skor-skor yang sudah dibikin oleh ahli. Ya, ada yang namanya Rockport test. Ya, ini biasanya pada orang-orang yang mau ibadah haji, ya itu diminta untuk tes jalan lari 1.600 meter. Ya, nanti berapa menit? Ya, berapa menitnya itu kemudian nanti dikonversikan ke dalam VO2 ya. VO2 max biasanya itu yaitu kadar oksigen maksimal yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas yang maksimal. Ya, nanti juga ini akan terlihat ya seberapa kebugaran, kekuatan jantung kita. Ya, seberapa kuat ya kondisi jantung kita. Ada juga tes Cooper ini namanya ya. Ya, Cooper bukan kurang pergaulan ya, Cooper ya. Ini Cooper. Penilaian tes jalan cepat 4,8 km. Ya, ini untuk laki-laki misalkan sangat kurang umur 13 sampai 19 tahun. Kalau semisalkan untuk menempuh jarak 4 km membutuhkan berapa ini? 45 menit. Ya, kalau saya kayaknya kategori ini ya. Ya masih kategori sedang atau baik lah ya. Karena untuk menempuh 4,8 kilo itu kita bisa menempuh nggak sampai 1 jam ya, katakanlah 42 menit ya untuk laki-laki. Ya, ini juga untuk tes-tes yang sederhana yang bisa kita lakukan selain kalau treadmill itu kita bisa dengan alat ya dan ada di rumah sakit. Untuk perempuan misalkan ya, misalkan baru umur 30 tahun ya menempuh 4,8 kilo itu misalkan butuh waktu katakanlah 40 menit. Kalau 40 menit oh baik ya. Baik sekali atau kalau kurang dari 37,5 ya, 37 menit ya. Jadi itu baik sekali. Jadi ini tes-tes yang bisa kita pakai untuk menunjukkan apakah kondisi jantung itu kondisi baik. Ya, kondisi baik. Ini alat-alat yang tadi saya sebut, ini USG jantung, ini rekaman jantung, kalau ini CT scan misalkan. Ini juga alat-alat yang lebih lagi untuk mendeteksi jantung kita ya. Dengan USG jantung kita bisa melihat bagaimana anatomis jantung kita, bagaimana kualitas jantung kita, ya pemumpaannya seperti apa, apakah ada pembengkakan jantung, apakah katup-katupnya itu ada kerusakan ya. Membuka dan menutupnya bagus ya seperti itu. Dengan rekaman jantung juga kita bisa untuk memprediksi beberapa kondisi jantung, misalkan apakah ada dicurigai penyakit jantung koroner ya, ada penyempitan pembuluh darah jantung di situ ya. Kalau untuk CT scan lebih lihat lagi ya ini untuk melihat apakah aliran darah jantung kita juga ada penyempitan atau tidak ada ya. Itu juga bisa kita lakukan. Ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di rumah sakit yang bisa kita lakukan untuk melihat atau menilai apakah kondisi jantung kita dalam kondisi sehat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari sesuatu yang sifatnya umum, kemudian bisa kita lakukan dengan skor tadi ya, tabel skor tadi, atau kemudian dengan melakukan tes-tes kebugaran ya, dan kemudian yang keempat itu dengan alat-alat yang ada, semuanya itu bisa kita lakukan untuk menilai bagaimana kondisi jantung kita. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya.
Dan itu semuanya bisa kita lakukan, bisa kita melakukan pilih kira-kira mana yang pas untuk kita, agar kemudian kita bisa menilai bagaimana kondisi jantung kita. Kalau kita bisa menilai sedari dini, maka kemudian kita bisa prepare, oh kalau saya masukkan di dalam tabel tadi, resiko saya tadi ya, kalau saya punya darah tinggi, kolesterol tinggi, perokok lagi, maka risiko untuk terjadi serangan jantung tinggi. Maka saya harus merubah pola hidup itu agar kemudian masuk kepada warna yang berbeda. Itu kayak warna COVID sekarang ya, merah, ada hijau, ada kuning ya seperti itu. Sama ya. Itu kalau merah itu ngeri ya, sudah. Alhamdulillah di Buntang sudah mulai ada apa namanya yang hijau ya. Berbas pantai sudah hijau itu tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menilai sejauh mana kondisi jantung kita. Jadi kemudian pertanyaannya, sehatkah jantung kita? Terserah Anda. Jadi bisa kita menilai tadi, silahkan dinilai apakah kemudian kita termasuk kategori yang masih sehat kondisi jantung kita. Ya, karena apa? Ya karena misalkan tensi nggak tinggi, kolesterol juga terjaga, ya tes 4,8 km bisa saya tempuh dengan setengah jam. Wah sudah, ya tidak merokok, mantap sudah itu. Insya Allah itu adalah sebuah anugerah kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Anda saat ini. Jaga itu ya. Karena kalau kita menjaga organ yang penting bagi tubuh kita itu sudah termasuk amal kebaikan itu ya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa disampaikan. Thank you, terima kasih. Mudah-mudahan yang sekilas ini bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk kemudian kita bisa menjaga organ vital kita, organ penting kita, ya agar kemudian kita jangan sampai jatuh pada dalam kondisi apa namanya sakit jantung. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Saya stop dulu share-nya. Oke. Saya lihat di chat. Yang atas ini ucapan salam aja ya. Waalaikumsalam semuanya. Materi minta di-share, oke. Saya share. Tapi mana tadi ya? Oke. Ya, silakan. Kalau mau ambil materinya di kolom chat ya. Sambil saya jawab pertanyaan dari Bu Sakia. Apakah ada tingkatan jantung koroner? Maksudnya seperti stadium dalam kanker, Dok? Ya. Penyakit jantung koroner sebenarnya tidak ada tingkatannya, ya. Cuman biasanya kita kategorikan berdasarkan jumlah pembuluh darah yang kena. Karena pembuluh darah jantung koroner itu sejatinya cuma ada 3, Bu. Ada 3 cabang saja. Ini misalkan ini jantung ya. Ini gimana? Ya sini ya. Ini jantungnya. Terus kemudian ini pembuluh darahnya. Pembuluh darah jantung kita itu cuma ada 3 saja, Bu. Ya, cuma ada 3 aja. Jadi kalau yang ada 1 buntu, itu namanya single vessel disease, penyakit jantung 1 yang buntu. Yang kemudian kalau 2 yang buntu, double vessel disease, penyakit jantung koroner yang dua-duanya ada yang menyempit atau buntu. Kalau 3, triple ya. Kalau 3 ini jangan sampai lah ya. Kadang-kadang bisa wassalam nanti ya. Ya karena kita cuma ada 3. Ya kalau 1 aja sudah repot, apalagi 3-tiganya buntu. Ya, jadi semakin banyak yang menyempit, yang buntu, maka itu menunjukkan tingkat keparahan penyakit jantung koroner. Ya, kalau cuma 1, ya insya Allah lebih ringan. Tapi kalau penyakit itu tidak ada kaitannya dengan mati tidak mati ya Bu ya. Semuanya itu bisa kalau bicara masalah kematian semuanya bisa mati, nggak harus sakit dulu. Tapi kalau tingkat keparahan ya penyakit jantung koroner itu semakin semakin banyak yang menyempit, semakin buntu, maka resikonya juga semakin tinggi. Dari berita izin bertanya, Dok, oke, mengapa seseorang tiba-tiba bisa terkena serangan jantung padahal sebelumnya tidak ada gejala apa-apa? Ya,
Namanya serangan jantung satu tiba-tiba. Tiba-tiba memang ya, tidak ada kulon word-nya, tidak ada permisinya, ya tidak ada menandakan seperti itu. Namanya serangan jantung itu adalah tiba-tiba yang pertama. Yang kedua, serangan jantung itu adalah buntunya pembuluh darah jantung secara tiba-tiba juga ya. Yang sebelumnya lancar tiba-tiba buntu. Wah, itu. Apa yang menyebabkan buntu? Ya endapan. Ya endapan itu ada apa namanya komponennya itu ada ininya, ada kolesterolnya, ya ada platelet atau trombositnya, ada komponen sel-sel otot polosnya itu jadi satu kemudian membuntu seperti itu. Ya. Ada beberapa orang yang memang berisiko ke arah sana, ya misalkan perokok, ya hipertensi, apa namanya diabetes itu adalah orang-orang yang beresiko ya untuk terjadinya serangan jantung itu. Makanya sebelum kita terjadi serangan jantung, kelola dulu hidup kita. Ya kalau punya darah tinggi, ya kontrol darah tingginya. Kalau punya diabetes, kontrol itu gulanya agar kemudian resiko terjadi serangan jantungnya tidak tinggi ya, tidak besar. Terus selanjutnya dari Sherly, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya dokter, kopi tadi saya simak tidak masuk, alhamdulillah. Saya penikmat kopi, Dok. Oh, bukan kopi hitam, tapi setiap hari. Boleh sharing ilmunya, Dok? Apa gak hubungannya peminum kopi dengan kesehatan jantung? Syukron. Oke, Afan. Kalau untuk penikmat kopi, alhamdulillah, silakan. Ya, sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan dari kopi itu? Ya, sebenarnya kalau minuman kopi itu kan mungkin kalau hubungannya dengan masalah jantung, karena ada zat-zat yang menyebabkan adanya takikardia. Takikardia itu detak jantung cepat gitu aja. Kalau misalkan tidak menyebabkan detak jantung cepat, ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi yang terpenting dari sekian minuman, ya mungkin minuman yang bening yang bisa menjadi pilihan. Tapi kalau sudah penikmat kopi, silahkan, nggak ada masalah. Ya, apalagi kemudian tidak memiliki resiko-resiko yang lain, ya tidak memiliki diabetes, tidak memiliki darah tinggi, bukan perokok. Ya, tapi kadang-kadang kopi itu tempatnya pasangnya rokok ya. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, mudah-mudahan enggak. Ya, tidak merokok ya. Tapi cukup kopi aja silahkan ya, silahkan. Enggak ada masalah. Mau kopi hitam atau kopi setengah hitam silahkan, boleh. Dari Pak Lupistio, Dinkes Kota Bontang. Nah, mantap ini dari Dinas Kesehatan. Izin menyampaikan, Dok, siap. Kalau untuk tes kebugaran mandiri bisa menggunakan aplikasi yang dari Kemenkes yaitu Sipgar. Ya, apapun aplikasinya silahkan, boleh. Ya, sekarang kita dipermudah dengan adanya aplikasi, ya silahkan. Kalau tes-tes seperti itu silahkan untuk kebugaran mandiri ya. Ya, karena kita sudah dipermudah sekarang ini dengan digitalisasi yang luar biasa sehingga memudahkan kita, ya kita gunakan salah satunya untuk menjaga kondisi tubuh kita ya, agar tetap fit. Dimas Satrio Baring, wah ini calon dokter spesialis paru ini bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama dokter, apakah ada gejala tanda yang khas pada penyakit gagal jantung? Kemudian untuk pemeriksaan jantung rutin sebaiknya dalam jangka waktu berapa dokter? Oke. Yang pertama kalau penyakit gagal jantung namanya jantungnya gagal ya, berarti gagal memompa ya, lemah jantungnya ya. Biasanya yang sering gejala yang muncul adalah rasa sesak ya. Tapi kemudian kalau kita bicara masalah sesak, ya sesak itu bisa disebabkan oleh organ yang lain ya, termasuk paru bisa menyebabkan sesak, orang yang sakit ginjal juga membutuhkan adanya sesak. Karena itu orang yang sesak kalau kita curigai itu sebagai penurunan karena fungsi jantungnya, salah satunya dengan rongsen. Ya, di rongsen, direkam jantung atau kemudian dilakukan pemeriksaan rutin dari laboratoriumnya. Nanti bisa mengarah apakah penyebab sesaknya itu atau ngos-ngosannya itu karena penyakit gagal jantungnya. Untuk pemeriksaan rutin sebaiknya dalam ya paling lama 1 tahun sekali lah. 1 tahun sekali itu silahkan cek. Apalagi kalau udah mulai memiliki resiko-resiko ya sebaiknya ya 6 bulan sekali. Resiko maksudnya ya punya darah tinggi atau misalkan punya punya kolesterol yang tinggi, ya itu silahkan harus lebih sering lagi untuk ceknya.
Ya, bahkan kalau sudah minum obat rutin, ya harus tiap bulan untuk memastikan kondisi jantung kita dalam kondisi sehat. Dari Sari-Sari, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Udah itu aja ya. Nggak ada pertanyaan. Silakan ada yang mau bertanya secara langsung juga saya persilahkan. Kalau misalkan tidak ada, ya bisa kita akhiri. Ya. Oke, alhamdulillah. Saya kira nggak ada masalah. Sudah nggak ada yang, oh masih dokter bertanya lagi, silakan. Silakan kalau mau bertanya lagi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini penyakit-penyakit yang disebabkan karena perilaku hidup yang nggak sehat, karena degeneratif, ya proses metabolik, ya gangguan kolesterol, gangguan gula, ya kemudian kegemukan, itu adalah resiko-resiko yang akan sangat mengganggu organ-organ vital kita. Karenanya sebenarnya karena apa namanya penyakit ini juga semakin meningkat, maka sebaiknya memang kita harus aware ya, kita harus betul-betul menjaga kondisi jantung kita sebagai salah satu organ vital kita dan organ-organ yang lainnya, ya organ otak kita, organ ginjal kita, ya itu harus kita aware ya, kita jaga ya. Makanan kita jaga, pola hidup kita jaga, ya mentalitas juga kan jangan gampang stres ya seperti itu. Ya, memang kondisi yang seperti sekarang ini gangguan itu banyak sekali. Dan saya kira semuanya bisa kita lakukan. Usia 32 tahun laki-laki tidak merokok masih termasuk ringan jenisnya, apakah bisa sembuh jika divonis jantung koroner? Kalau untuk divonis jantung koroner itu ada beberapa pemeriksaan ya. Kadang-kadang kalau pemeriksaannya hanya rekaman jantung itu masih ada kecurigaan. Memang pemeriksaan penyakit jantung koroner itu yang 100% sebagai apa namanya pilihan ya sebagai standar goldennya, sebagai standar emasnya untuk memastikan itu penyakit jantung koroner ya namanya kateterisasi jantung. Dilihat langsung pembuluh darah koronernya. Yang kedua, kalau misalkan tidak dilakukan itu, ya dilakukan CT scan koroner namanya. Ya, nanti dilakukan CT scan koroner, nanti dilihat apakah memang jantung koronernya itu ada kelainan. Kelainannya itu berupa penyempitan, atau kemudian terjadi pembuntuan, atau mungkin terjadi malformasi, ya bentuknya yang tidak wajar, misalnya ada kelainan bentuk. Ya. Tapi selama itu belum ada kepastian, semuanya masih kecurigaan. Ada banyak yang biasanya kita lakukan pada orang-orang yang memang beresiko. Misal, orang memiliki resiko yang tinggi, perokok, diabetes, walaupun umurnya masih muda 30 tahun, kemudian merasakan nyeri dada. Ya, ini sudah bisa masuk kategori kecurigaan, dicurigai. Kadang-kadang kita lebih berpikir, oh ini mungkin penyakit jantung koroner. Ya, dokter biasanya kita kasih pengobatan-pengobatan yang ke arah jantung koroner. Karena apa? Dari skornya aja jadi orang-orang yang merokok, kemudian punya diabetes, ya apalagi itu dalam buku-buku dikatakan sudah kategori tinggi. Ya, tapi kemudian untuk memastikan kalau itu jantung koroner ya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, lebih lanjut lagi. Ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa kondisi empiris ya. Kalau orang nyeri dada punya resiko-resiko, kemudian kita kasih pengobatan dengan obat-obat yang memang untuk penyakit jantung koroner, kemudian secara klinis, secara keluhan itu membaik, ya kemungkinan besar memang ke arah penyakit jantung koroner. Ya, seperti itu. Jadi harus dipastikan. Apakah bisa sembuh? Penyakit jantung itu tidak mengenal kriteria sembuh ya, tetapi stabil ya, stabil. Karena termasuk orang-orang yang jantung koronernya itu sudah mengalami penyempitan, pembuntuan, pasang ring, ya itu juga kondisinya bagus, sudah terpasang ring, artinya tidak ada penyempitan, tapi dia harus minum obat seterusnya. Jadi Pak Joko, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apakah ada hubungannya penderita asma dengan resiko penurunan fungsi jantung? Penyakit asma itu biasanya yang pertama yang diganggu adalah masalah paru.
pada pasien-pasien asma yang kronis kadang-kadang menyebabkan perubahan bentuk paru, ya. Ada kadang-kadang parunya menjadi molor, ya, terjadi suatu proses sel-sel paru-parunya itu mengalami kerusakan, ya, bisa terjadi suatu atelektasis, ya, seperti itu istilahnya. Itu yang kemudian bisa mengganggu fungsi jantung, ya. Karena apa? Jantung dengan paru itu bertetanggaan dan dihubungkan dengan pipa namanya pembuluh darah itu tadi, ya. Pembuluh darah namanya pulmonaris, yaitu yang membawa darah, ya, dari jantung sebelah kanan yang membawa darah kotor masuk ke paru-paru, kemudian di dalam paru-paru yaitu dibersihkan dengan membuang CO2-nya dan dimasukkan kembali ke dalam jantung. Kalau semisalkan ya paru-parunya itu mengalami gangguan, ya sel-selnya itu mengalami kerusakan, tentunya aliran darah yang dari jantung menuju ke paru-paru akan terganggu. Akibatnya apa? Kadang-kadang alirannya tidak bisa sempurna, mengakibatkan jantung yang sebelah kanan biasanya terjadi pembengkakan. Ya, kalau sudah terjadi pembengkakan, kadang-kadang kemudian kita kategorikan ya penyakit jantung yang disebabkan karena penyakit paru. Itu ada. Ya. Tapi biasanya ya orang-orang yang seperti ini biasanya memang orang-orang yang sudah susah. Kita tidak bisa memberikan pengobatan sampai kemudian orang itu betul-betul normal, ya, tidak ada, ya, karena kalau sudah seperti itu biasanya target pengobatan kita hanya mengurangi keluhan saja. Ya, tadi dari Bu Sari-Sari mau bertanya, Dok, ya, apa bedanya sesak dari gangguan jantung dan sesak dari asam lambung, Dok? Kodarullah saya ada GERD, Dok, kalau anxiety udah kumat sesak ikut nimbrung, Dok. Ya, betul, ya. Ya, untuk membedakan memang harus dipastikan ya dilakukan pemeriksaan. Karena asam lambung yang meningkat sampai kemudian terjadi GERD itu kadang-kadang keluhan yang nggak nyaman juga di seputaran dada, ada rasanya panas, kadang-kadang sampai kemudian nyesek seperti itu ya, sesak seperti itu. Tapi kalau ibu tidak memiliki misalkan punya darah tinggi, tidak memiliki gula, kemudian dilakukan rongsen katakanlah tidak ada pembengkakan jantung, maka itu bisa sesak yang muncul ya itu bisa bukan disebabkan karena masalah jantungnya. Biasanya sesak itu kalau penyebabnya karena jantung, yaitu seringkali dihubungkan dengan adanya pembengkakan jantung. Ya. Atau misalkan di EKG, ya. Di EKG kadang-kadang apakah ada kecurigaan adanya aliran darah yang tidak lancar ke situ, ya maka bisa juga itu bisa menyebabkan sebuah keluhan yang namanya sesak. Intinya perlu pemeriksaan ya, minimal rekaman jantung sama rongsennya ya, untuk memastikan apakah itu karena GERD-nya atau karena masalah jantungnya. Izin pertama, Dok, ini yang ada yang japri ya. Saya tergolong obesitas ya. 2 jenis olahraga saya yaitu jalan cepat dengan sedikit jogging. Setiap habis olahraga kaki kiri saya ngilu terutama telapak dan kaki kiri terlihat bengkak dikit odem. Yang saya alami ini gejala asam urat atau jantung ya, karena ibu saya punya penyakit jantung dan pernah didiagnosa jantung bocor. Mohon penjelasannya, Dok. Oke. Jadi kalau sudah termasuk obesitas, maka olahraganya juga harus bertahap ya. Kalau sudah obesitas jangan kemudian larinya kenceng ya. Maka menyesuaikan aja karena beban di kaki, beban di punggung itu akan berdampak kalau kita olahraganya dengan kondisi obesitas ya. Maka yang kita lakukan agar kemudian tidak terjadi keluhan di seputar kaki, ya kita harus juga melakukan upaya obesitas kita perbaikannya ya, berat badan mulai diturunkan seperti itu. Ya, agar kemudian dengan olahraga itu bisa maksimal ya. Kalau obesitas biasanya memang akan berat kalau pilihannya. Kalau obesitas saran kita bukan jalan atau lari kecil, pakai sepeda statis ya kalau mau di rumah ya. Karena kalau pada obesitas itu biar kemudian bebannya itu tidak mengarah kepada kaki ya. Agar kemudian tidak terjadi kesakitan di situ. Terkait dengan apakah penyakit jantung bocor itu
apa namanya ya, menjadi kelainan yang diturunkan, ya enggak ya. Kalau penyakit jantung bocor tidak diturunkan kepada keturunannya. Ya. Mungkin kalau ibunya ini menderita penyakit jantung bocor itu karena biasanya ya, itu kalau jantung bocor itu kalau di dindingnya biasanya memang sejak kecil, kalau di katupnya kadang-kadang karena proses infeksi. Ya. Pak Sularso, jika terkadang jantung berdebar lalu normal lalu berdebar lagi, kira-kira gejala apa ya dokter ya? Ya kita pastikan kalau berdebarnya misalkan pas mendapat hadiah ya, mendapat keberuntungan ya karena terlalu senangnya ya sampai kemudian euforia berdebar-debar itu nggak masalah Pak ya. Atau kemudian dikagetin ya itu juga tidak masalah ya karena berdebar-debar ya. Tapi kalau dalam kondisi nyantai-nyantai tiba-tiba berdebar, kalau misalkan berdebar gitu, nanti ya kayak seperti tadi saya ajari ya, dihitung ini detak jantungnya apakah antara 60 sampai 100, kalau misalkan sampai 120 seperti itu, kalau saran saya dipastikan ya, berobat aja nanti bisa dilakukan perekaman jantung. Dan kadang-kadang kalau pas tidak muncul debarnya ya memang kalau direkam jantung kadang-kadang juga normal saja. Ya, normal saja. Jadi kalau misalkan berdebar tapi setelah dihitung detak jantungnya ternyata cuma 80 ya insya Allah. Ya, sakjane Detak jantungnya, karep tinggal mikir-mikir. misalkan detak jantungnya cuma 80 ya, kemudian teratur, cuman perasaannya kok debar, ya insya Allah nggak ada masalah ya. Syukran dokter Afwan, tadi kepencet salamnya, oke. Ibu saya juga ada riwayat asam urat dan hipertensi, saya pun tiap tensi biasanya 130-an, bagus saja ya. Asam urat itu juga bukan penyakit yang diturunkan ya. Kalau ibunya hipertensi, diabetes, ya itu yang memang harus hati-hati. Walaupun tidak diturunkan, biasanya memang genetik itu terkait dengan dua penyakit itu kadang-kadang memang berpotensi untuk ini. Ya. Terus kemudian ada CT angiografi dan angiografi itu sendiri. Mohon penjelasan ya dok. Ya, kalau CT angiografi ini karena alatnya CT scan, kalau angiografi itu adalah alatnya pakai kateterisasi itu ya. Jadi kalau angiografi itu langsung masuk ke dalam. Jadi kalau ini misalkan pembuluh darahnya ya seperti gini ya, maka kalau angiografi langsung dari dalamnya dilihatnya, kalau CT scan melihatnya dari luar ya, dengan alat yang berbeda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada hubungan tingkat kolesterol dengan penyakit jantung? Ya, kolesterol yang tinggi itu termasuk resiko ya. Termasuk faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung, khususnya adalah penyakit jantung koroner. Ya. Karena itu kalau punya tingkat kolesterol yang tinggi, maka juga harus hati-hati ya, dijaga. Atau kemudian pola hidup juga mulai di manage, kemudian juga olahraga, ya makannya juga diatur agar kemudian jangan sampai kolesterolnya terus tinggi. Akan mempengaruhi ya. Baik, saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari pertanyaannya sudah terpuaskan saya jawab. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang masih membutuhkan pertanyaan, nanti bisa dipertanyakan. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan berjumpa. Demikian Bapak dan sekalian kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini membawa keberkahan, membawa tambahan ilmu kita, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup tambah hidup, semakin berkualitas karena kondisi sehat kita ini menjadikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna lagi. Ya, kalau sakit-sakitan itu untuk beribadah rasanya akan berat. Apalagi ini di bulan Ramadan, kita songsong bulan Ramadan dengan baik, menjadikan tubuh kita semakin fit, ya terutama kondisi jantung kita. Demikian, dengan doa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah dengan baik, ya, bisa melakukan pekerjaan dengan baik, ya, dengan selalu menjaga jantung kita, ya. Jantung yang sehat insya Allah akan menjadi menjadi support untuk kegiatan kita. Demikiannya kurang lebih saya dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.